Hanya teman-teman dari Tang City kalau gua nggak salah di daerah Shrines, tapi di game kali ini lagi dan lagi mereka kedatangan MPX dan mereka berhasil menumbangkan dan melumatkan lawannya lagi. Bener-bener gak terkalahkan di early game ya. Emang luar biasa banget. Tapi Bang Skyla, kalau misalkan kita lihat kan tadi kan ada pergantian pemain kan. Sekarang ada pergantian lagi nih dari seorang Seon dan juga Gamon. Tapi dari seorang Fon ternyata menerima damage yang cukup pedas dari seorang Axel Choi. Dan gua rasa di sini Fon sedikit agak susah untuk di revive. Iya, bakal sedikit agak susah untuk di-revive, ditambah Tang City juga sudah mulai bergerak masuk ke daerah pertahanan dari Bigetron Rosugo kali ini. Mr. Kwepo bakal menjadi satu orang terdepan menggunakan double vektornya. Sementara itu Aura dari kejauhan sudah melakukan scouting dan juga sniping ke arah teman-teman dari TCE ataupun dari Bigetron Rosugo. Karena Tang City Esports sudah tahu bahwa ada Aura yang berada di daerah atas, mereka nggak mau memaksakan. Iya. Ini keputusan yang cukup bagus sih. Mereka nggak mau terlalu maksain pertarungannya karena yang ditakutkan adalah ketika Tang City Esport ini mencoba melumatkan tim Bigetron Rosugo, yang jadi masalah adalah Aura ini bakalan join untuk menjadi third party dan ini malah bisa juga membahayakan mereka. Dan kalau misalkan dilihat sekarang dari arah minimap, sebenarnya ini ada satu posisi, satu tim yang coba mendekat ke arah mereka juga, yaitu NXL ya. Dan kalau misalkan tadi perangnya sempat kejadian nih, itu 4 tim pada saling beradu mekanik di tengah-tengah map. Dan kita sambil melihat juga Bang, kira-kira zonanya ini bakalan lebih memihak ke arah mana. Karena kalau misalkan kita lihat di luar map, sebenarnya juga masih banyak banget tim yang bermain di luar ya. Kayak tim Galaxio, mereka masih standby di sekitar tim 6 Village. TPOP juga masih ada di Mars Electric. Dan ternyata zonanya memang masih ada di tengah-tengah antara Bima Sakti dan juga Pick. Ini sebenarnya menjadi sebuah keuntungan untuk tim yang udah ada di tengah-tengah. Mereka tinggal mikirin gimana caranya memiliki satu defense mechanism yang cukup kuat agar musuh-musuh yang berusaha untuk nabrakin mereka ini nggak mampu buat ngedobrak komponen yang udah mereka kuasai. Oke, itu dia. Dan kali ini sambil ngomongin yang lagi dikuasain, ada Rebellion Tabor juga yang sudah mulai langsung komit, di mana Aura Amex sudah terdeteksi keberadaannya. Bakal coba untuk melakukan satu pergerakan terlebih dahulu, tapi Rosman lagi dan lagi menjadi orang pertama yang berhasil ditumbangkan. Posisi bakal menjadi 4 lawan 3, tapi GPX gak bakal tinggal diam karena mereka bakal join to fight juga. Gun sudah ditembakin, HP sudah cukup sekarat, tapi masih bisa survive nampaknya Arman. Yes, ini bakalan sedikit agak susah juga karena di area yang sedang ramai dengan peperangan ini, disitulah ada danger juga. Dan kalau misalkan mereka tadi perangnya di tempat yang cukup open field, potensi mereka buat terkena danger itu bakalan cukup besar. Tapi ternyata dari seorang Justin yang tidak tertolong karena menerima damage tembakan dari seorang Faiz dengan King Fisher-nya, dia menculik seorang Justin. Dan sampai sekarang kita lihat GPX cuma sisa 3 player aja yang gue rasa mereka bakalan sedikit agak ngehold posisi mereka. Tapi NXL bakalan ketemu dengan Sus Alpha Inc di area rumah sabun dekat Riverside. Apakah bakal ditabrak? Sepertinya mereka masih mencari posisi dari tim Susnya ada di mana aja gitu Bang. Oke, tapi M79 dari seorang Jar sudah mulai dikeker kali ini. Coba untuk dicari di mana lawannya berada sambil coba mencari informasi tentunya. Granat dilemparkan ke arah dalam. Jar berhasil mendapatkan seorang Natden menggunakan M79-nya. Coba lagi dilemparkan ke arah seorang Thanos, masih coba survive dan ternyata Jar M79-nya cukup on point. Bara berhasil mendapatkan seorang Sweet yang baru aja masuk ke dalam, tapi bakal ada satu reset moment untuk teman-teman dari NXL. Tidak ada alasan untuk terlalu terburu-buru karena mereka masih cukup unggul dari segi kompon karena mereka berada di luar kali ini Arman. Iya. Dan kalau ngomong oh my god, one tap dari seorang Razor berhasil menumbangkan seorang Bara yang sedang coba bertahan di luar rumah yang mereka miliki kali ini. Dan tembakan juga sudah mulai dilancarkan, di mana seorang Jar berhasil mendapatkan seorang full Aura yang secara dari tadi mendengarkan ada peperangan, mereka bakal join to fight. Setal Faing udah cukup selesai fightnya di sini, sudah harus ditumbangkan di posisi ke-11 dan Aura sudah cukup terlambat untuk menjadi third party dan justru mereka harus berhadapan 3 lawan 3 dengan teman-teman NXL Arman. Oh my god, sekarang setelah Sus dihancurkan oleh tim dari NXL, Aura bakalan coba join to fight. 3 lawan 3 sebenarnya fight yang cukup adil. Dan sekarang Aura Amek bakalan coba menembak dengan paravalnya ke arah depan. Dan yang dilakukan oleh NXL ini cukup cerdik. Mereka langsung coba reset cabut ke arah rumah coklat
untuk sedikit mereset HP mereka setelah berhadapan dengan SES ini. Tapi bisa dibilang NXL sedikit agak dirugikan karena mereka setelah meratakan SES itu mereka belum sempat looting lagi, Bang. Belum sempat looting lagi ya. Malah sekarang lootingannya bisa aja dikuasai oleh tim Aura ya kan. Waduh, dan kali ini kalau dari segi zonanya sendiri gua rasa Aura lebih diuntungkan karena Aura tinggal tarik dikit ke belakang ke arah Riverside, manfaatin satu grounding dari patahan Riverside itu menuju ke damnya sampai akhirnya mereka bisa dapetin zona selanjutnya. Sementara NXL harus berpikir dua kali. Mereka ke kanan bakal ketemu sama Aura, mereka ke kiri bakal dihadang sama teman-teman dari BTR Rosugo. Itu posisi yang cukup membingungkan ya, tapi gue rasa NXL bakalan coba stay along aja di sekitaran situ, gak berpindah kemana-mana sambil make sure kira-kira Aura nih masih standby gak sih di area rumah sabun gitu kan. Tapi dengan mungkin adanya skill clue yang ketika mereka aktifkan itu bisa make sure bahwa posisi dari tim Aura ini udah menghindar dari arah rumah sabun. Dan kalau kita lihat sekarang di Bima Sakti pun juga udah mulai mepet-mepet dengan bibir zona. Dan gua rasa dengan vehicle yang dikendarai oleh Ektindir ini sebenarnya IOG pun juga udah ngeh ada beberapa tim yang coba mendekat ke arah mereka, apalagi Kings Esport yang ada di arah atas juga udah mulai mendekat. Dari seorang Ben pun juga udah sadar, makanya dia coba mengaktifkan satu summon airdrop buat menghindari atau mungkin menotis posisinya. Tapi kalau misalkan dilihat Kings kayaknya bakalan coba meretake tempat tersebut atau bahkan dari seorang Lord udah bersiap dengan charge boosternya. Oke, tapi Jafra ternyata berhasil di knockdown oleh seorang Dix kali ini menggunakan double vector ya, dua orang sekaligus berhasil dilumatkan, Azriel dan juga Jafra. Sementara itu menyisakan dua orang aja, itu Lord bahkan Bank sendirian. Kali ini Dix mulai menggila, di mana Dix ya berhasil ditumbangkan oleh seorang Bank, tapi nggak cukup kuat karena kali ini Kings benar-benar melumatkan siapapun yang berada di hadapannya, Arman. Oh my god, tapi sekarang di sini ketika mereka berhasil melumatkan satu tim dari IOG, mereka sempat diberikan satu surprise attack dari arah kejauhan oleh tim dari Aura. Tapi Aura juga lagi bimbang ceritanya. Lagi perang ke arah tim Kings, tiba-tiba dari arah kanan NXL mencoba untuk join to fight juga di area yang menurut gue minimalis banget komponnya, Bang. Minimalis banget komponnya, dan Irazor kali ini masih cukup pede dengan satu patahan yang bisa dimanfaatkan. Coba tembak ke arah seorang Guns, bahkan di spray down terus menerus ke arah satu glue yang udah di pop out oleh seorang Piu. Tapi zona sudah mulai bergerak kali ini, mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara Amex sedikit kebingungan harus ke arah mana dia bergerak, karena zona juga sudah mulai menggigit dan mulai sakit. Mulai di spray down lagi, satu glue untuk bertahan mulai dihancurkan secara perlahan kali ini, Arman. Ya. Ame bahkan ditembakin secara membabi buta sehingga dia sempat di take down dan terculik. Tapi di sini Aura berhasil mencoba melakukan satu trade kill terhadap seorang Jar, walaupun Jar ini masih bisa di revive kembali. Sekarang situasinya tidak menguntungkan untuk NXL ataupun Aura karena kebetulan zonanya tidak ada di pihak mereka. Wow, tapi di lain sisi RBL berhasil menumbangkan TPOP 3 orang sekaligus. Aura Guns bakal coba untuk bertahan. Seorang Rino kali ini menggunakan satu vehicle-nya bakal coba untuk bertahan, tapi Zeiro duel dengan seorang Fori, tapi udah berhasil di-knockdown juga kali ini. Langsung ditumbangkan 3 poin eliminasi, bahkan 4 kali ini. Ada Galaxio juga yang sudah mendengar ada peperangan dan bakal join to fight nampaknya, Arman. Yes, di sini Zeiro yang udah berhasil mendapatkan beberapa poin kill harus sedikit agak berhati-hati. HP-nya bener-bener tipis banget dan untungnya dengan glue yang dimiliki dia masih bisa merevive satu orang temennya yang sempat ketolong. Tapi gue rasa Galaxio yang udah lama dari tadi mantekin mereka gak bakal tinggal diem. Bahkan TCE juga lagi fight nih, Bang Skyla. Iya, di mana seorang Kings Dix sudah berhasil mendapatkan satu orang lagi. Straw Hat dari kejauhan berhasil ditembaki oleh seorang Justin. Wings juga berhasil mendapatkan Mr. Rino kali ini. Sudah mulai digigit zona. Bule sedikit kebingungan harus bertahan dari mana. Wings juga sudah mulai knockdown. The Vito menyusul dan GPX sang raja dari Kapak sudah harus tumbang di posisi